Salam bagi sahabat Embassy di seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Johan dalam Apologetika Kristen Indonesia, mencerahkan dan menerangi, dengan judul Yesus dilantik jadi Tuhan, sebuah doktrin yang ahistoris dan abiblikal. Kalau akhir-akhir ini kita mendengar ada yang mengajarkan ajaran-ajaran asing yang tidak sesuai dengan ajaran iman yang sehat secara gencar dan masif, janganlah kita kaget. Tetapi kita harus waspada dan mempersiapkan diri lebih lagi untuk tetap berdiri di atas dasar iman kita yang paling kokoh. Dengan tanda-tanda tersebut kita tahu pasti bahwa ini adalah benar-benar waktu yang terakhir, yaitu waktu yang dinubuatkan. Dan iblis tahu bahwa waktunya tinggal sedikit, sudah sangat-sangat singkat. Penyesatan yang paling berbahaya adalah penyesatan yang terjadi dari dalam kekristenan itu sendiri. Sebuah penyesatan yang menggunakan firman Tuhan. Penyesatan yang tidak menggunakan firman Tuhan akan sangat mudah dikenali dan ditolak. Tetapi penyesatan yang mengatasnamakan firman Tuhan adalah hal yang lebih sulit untuk dilawan. Yesus mengatakan dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 4-5 bahwa domba-dombaku mendengarkan suaraku. Tetapi orang asing tidak mereka ikuti, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Sahabatku yang baik hatinya, kualifikasi domba adalah punya kemampuan untuk membedakan antara suara gembala dan suara orang-orang asing yang tidak dikenali. Jika Anda mendengar suara-suara asing, yaitu suara yang tidak sesuai dengan ajaran pokok iman Kristiani yang bertentangan dengan Alkitab, segera menjauh darinya. Itu bukanlah suara gembala Anda yang baik, melainkan suara dari neraka, dari roh yang lain yang berbicara lewat dirinya. Dan biasanya yang model begini sangat pandai berkamuflase atau menyamar, bahkan mengajarkan kebaikan dan moralitas, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Bukankah Rasul Paulus telah memperingatkan kepada kita dalam 2 Korintus 11 ayat 14-15 bahwa iblis pun menyamar sebagai malaikat terang dan pelayan-pelayannya pun menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran? Sahabat Embassy yang Tuhan kasihi, dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan 3 pilar utama dalam kekristenan bagi kehidupan rohani yang utuh yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ortodoksia. Ortodoksia adalah ajaran yang benar, yaitu memperhatikan doktrin dan akidah yang diajarkan, apakah sesuai dengan Alkitab atau ajaran para rasul atau tidak. Yang kedua, ortolatria, penyembahan yang benar. Perhatikan penyembahannya benar atau tidak. Siapa yang disembah? Tuhan yang benar yang alkitabiah atau tidak? Yang ketiga, ortopraksia, praktik hidup yang benar. Perhatikan praktik hidupnya. Apakah sesuai dengan Alkitab atau tidak? Dari ketiga poin ini harus seimbang. Salah satu tidak boleh tidak ada. Ortodoksia tanpa ortolatria, doktrin akidah yang benar tanpa penyembahan yang benar, hanya akan melahirkan filosofi hidup dan pengetahuan akademis yang tidak dapat membawa keselamatan.
artinya bukan hanya mengetahui tentang Tuhan, tetapi lebih daripada itu mengalami Tuhan. Setan-setan pun sangat mengerti ortodoksia, yaitu doktrin atau akidah yang benar. Mereka tahu Tuhan itu esa, dan mereka gemetar, tetapi mereka tidak memiliki praktik yang benar atau ortopraksia, dan juga tidak memiliki ortolatria atau penyembahan kepada Tuhan. Mereka tetap membangkang kepadanya. Ortolatria tanpa ortodoksia atau doktrin ajaran yang benar hanya merupakan ritual yang mati, bahkan tahyul yang tidak mengandung kehidupan. Ortopraksia tanpa ortodoksia dan ortolatria hanya akan merupakan moralisme dan legalisme yang tidak memiliki landasan kebenaran spiritual yang biblikal. Praktik hidup moral tanpa akidah yang benar dan penyembahan yang benar, saya rasa bukanlah jenis iman yang alkitabiah. Kemarin ada yang protes ke saya, ya, tentang hal yang sekarang ini sedang heboh, yang mengajarkan bahwa Yesus bukan juru selamat, bukan terang, bukan gembala yang baik, bukan Theos, melainkan hanya Yahweh. Orang itu adalah anak buahnya. Saudara-saudaraku berkata kepada saya, ya, bahwa beliau, ya, gembala seniornya tersebut, telah mengajarkan kepada kami untuk hidup kudus dan memberikan teladan yang baik. Akan tetapi saya berkata, ortodoksianya bermasalah, kristologinya bermasalah. Dan ini tidak sehat, saudara-saudaraku, secara iman. Para sahabat yang saya hormati, kembali kepada pembahasan kita. Sehubungan dengan pelantikan Yesus menjadi Tuhan, ada dua pernyataan yang saya dengar. Pernyataan yang pertama mengatakan bahwa Yesus baru diangkat jadi Tuhan pada tahun 325 Masehi oleh Kaisar Konstantin. Ini adalah pertanyaan lama sebenarnya. Suatu pernyataan yang menyimpang dari iman Kristen dan Alkitab, yang muncul dari pihak orang-orang yang tidak paham Alkitab, dan yang paling gencar untuk mengatakan hal ini adalah mereka-mereka yang menolak ketuhanan Yesus, atau dari mereka yang tidak percaya akan ketuhanan Yesus, yaitu dari pihak-pihak non-Kristen. Pernyataan kedua mengatakan, ya, ini dari dalam, internal, sampai sekarang Yesus belum dilantik jadi Tuhan, katanya. Menurut gembala senior tersebut, ya, atau GS, Yesus baru diangkat jadi Tuhan nanti pada saat Bapa menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Jadi sampai sekarang Yesus itu belum jadi Tuhan, karena segala sesuatu belum diserahkan kepadanya. Akan tetapi hal ini otomatis terbantahkan dengan ayat di bawah ini. Ya, saya kutipkan satu saja. Yohanes 3 ayatnya yang ke-35. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Ya, segala sesuatu. Pernyataan-pernyataan di atas, ya, yang mengatakan bahwa Yesus baru dilantik jadi Tuhan tahun 325 Masehi, ataupun yang kedua yang mengatakan bahwa Yesus belum dilantik jadi Tuhan baru nanti ketika segala sesuatu diserahkan kepadanya, ya, yang menggegerkan kita akhir-akhir ini. Ya, saya heran, saudara-saudaraku, kok masih ada orang-orang model begini di era ini. Bayangkan di tengah-tengah dunia di mana arus keterbukaan informasi yang begitu kencang dan masif, kok masih ada manusia-manusia yang berani ngecap, ya, dengan doktrin ngibulnya, saudara-saudaraku.
Yesus tidak pernah ada pelantikannya menjadi Tuhan. Karena memang dari kekal sampai kekal dia adalah Tuhan dan Elohim, yaitu Sang Firman yang ekat atau satu dengan Sang Bapa dan Rohnya. Sang Bapa, Sang Firman, dan Rohnya adalah sama-sama kekal. Jikalau ada satu saja dari ketiga hipostasis Elohim ini yang diciptakan, misalnya Sang Firman diciptakan, maka yang model begini bukan Tuhan sepenuh, bukan Tuhan sejati lagi, tetapi setengah Tuhan. Dan yang setengah Tuhan sudah pasti adalah Tuhan-Tuhan palsu, saudaraku. Manusia manapun tidak mungkin bisa naik pangkat menjadi Tuhan lewat suatu pelantikan. Tetapi yang benar adalah Tuhan yang menjadi manusia, yang kita kenal dengan istilah inkarnasi atau di dalam daging. Yang inkarnasi itu Sang Firman, ya, Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita. Tapi saudara-saudaraku, Sang Gembala Senior tersebut mengatakan bahwa dia sempat berpikir, kalau Sang Firman menjelma menjadi manusia, maka di sorga tidak ada firman lagi. Ini merupakan suatu penyangkalan terhadap kemahaan Tuhan. Walaupun saya lebih suka memakai kata lahir menjadi, bukan menjelma. GS ini rupanya lupa, ya, bahwa jika Sang Firman berinkarnasi bukan berarti bahwa di sorga Sang Bapa kekosongan firman. Pada waktu Sang Firman berinkarnasi menjadi manusia, maka pada saat yang sama Sang Firman itu tetap ada di dalam Sang Bapa. Kemudian ia mengatakan bahwa Sang Firman atau Logos tidak pernah menjadi manusia karena bukan pribadi. Saya geleng-geleng kepala mendengar hal ini, saudaraku. Rupanya dia perlu belajar ilmu kalam lebih lagi. Kalam itu ada dua, saudaraku. Kalam lafaz atau ucapan dan kalam nafsi, ya, atau yang dalam bahasa Ibrani disebut nepes. Kalam nepes ini pribadi, saudaraku. Jika Sang Firman bukan pribadi, tidak mungkin Sang Bapa berdialog dengan Sang Putra, yaitu sesuatu yang bukan pribadi. Para sahabat yang saya hormati, kembali kepada Konsili Nisea. Konsili Nisea sebenarnya bukan dalam rangka melantik Yesus menjadi Tuhan. Ini informasi sesat dan menyesatkan yang tidak sesuai dengan fakta-fakta sejarah dan fakta-fakta biblikal. Ini yang saya sebut sebagai ahistoris. Karena Konsili Nisea sebenarnya adalah dalam rangka melawan ajaran Arius yang merendahkan ketuhanan Yesus, di mana dia mengatakan bahwa Yesus adalah ciptaan yang lebih rendah dari Sang Bapa, mirip-mirip dengan Elohim minor yang sedang menghebohkan kita saat-saat ini. Konsili Nisea hanya menegaskan kembali perihal ketuhanan Yesus yang sudah tercatat dalam Alkitab. Karena jauh sebelum itu, Alkitab sudah menyebutkan dengan gamblang bahwa Yesus memang adalah Tuhan yang menjadi manusia, bukan manusia yang menjadi Tuhan. Kalau dibalik, saudaraku, maka urusannya adalah urusan ngecap, saudara-saudaraku. Pembuktian-pembuktian biblikal di bawah ini akan membuat doktrin ini berantakan. Ya, pembuktian-pembuktian biblikal yang saya maksud adalah sebagai berikut. Ya, yang pertama Lukas 2 ayat 11, bunyinya demikian. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Tuhan di kota Daud. Ya, Tuhan. Lebih jelas saya ulangi ya.
Saya ulangi lebih jelas lagi dalam bahasa Aram. Bahasa yang digunakan oleh Yesus pada abad ke-1 secara langsung mengatakan bahwa yang lahir itu adalah Tuhan Yahweh Sang Pencipta segalanya. Ya, Lukas 2 ayat 11 saya bacakan ya biar kita bisa ikuti. Atilot lekon geryomana peruka de eituhi Maria Mesiho bemadinta de David. Ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yang adalah Tuhan Yahweh. Mar itu Tuhan, Yah itu bentuk pendek dari Yahweh, ya di kota Daud, ya Sang Mesias di kota Daud. Ayat yang kedua Yohanes 13 ayat 13 bunyinya demikian, kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ya, saya mau tanya saudara-saudaraku. Konsili Nisea itu tahun berapa? Dan penulisan Injil Lukas dan Yohanes tahun berapa? Dan masih banyak ayat-ayat dalam perjanjian baru yang menegaskan ketuhanan Yesus. Belum lagi bila saya mengutip ayat-ayat perjanjian lama sehubungan dengan nubuatan tentang siapakah Sang Mesias yang akan datang itu. Bahwa dia adalah El yang perkasa ya atau El Gibor. Ya, El itu bentuk tunggal dari Elohim, Tuhan yang satu-satunya. Ya, saudara-saudaraku. Jadi menggunakan argumentasi Konsili Nisea tahun 325 Masehi untuk menolak ketuhanan Yesus sungguh adalah argumentasi yang sangat-sangat dangkal. Karena berlawanan dengan fakta-fakta sejarah, ya, ahistoris, dan juga berlawanan dengan fakta-fakta biblikal atau abiblikal. Dua ayat di atas cukup untuk membuktikan kedodolan tanpa batas. Sangat disayangkan saudara-saudaraku, bisa ada hamba Tuhan sebesar ini terjerumus ya ke dalam kesalahan. Kemudian tampillah polemikus-polemikus dengan teologia lapotuaknya yang berkata, saudara-saudaraku, oh, kata Tuhan ya atau Lord itu kan artinya Tuan sebenarnya, seperti ya ada Lord Philip, Lord Charles dan seterusnya. Yang kami maksud itu Yesus, bukan Theos katanya. Jadi yang disebut maksud mereka itu Yesus bukan Tuhan, bukan Theos ya dalam bahasa Yunani, atau yang dalam bahasa Ibrani-nya Elohim ya yang berarti sesembahan. Mereka memaksudkan ya Yesus bukan Elohim, bukan sesembahan, bukan Theos. Ya. Menurut ES, justru adalah sebuah sandiwara jika Yesus Kristus adalah Theos. Nah, ini yang keliru, saudaraku. Ya, di sini tergelincirnya. Seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, bahwa Yesus memang adalah Theos atau Elohim. Ya, sebagaimana ditegaskan dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, Sang Logos itu adalah Theos, Sang Logos itu adalah Elohim, adalah sesembahan. Dan Roma pasal 9 ayat 5, Sang Kristus itu adalah Elohim yang harus dipuji selama-lamanya. Dan masih banyak ayat-ayat lainnya lagi. Ya, saudara-saudaraku. Tetapi menurut pendeta ES, Roma 9 ayat 5 ini tidak mengacu kepada Yesus sebagai yang harus dipuji selama-lamanya. Tetapi mengacu kepada Elohim atau Yahweh. Pengertian ini adalah pengertian, boleh saya katakan baru pengertian yang muncul kemarin sore. Ya. Coba saudaraku, kita berkaca kepada gereja-gereja purba yang sudah ada kurang lebih 2000-an tahun yang lalu. Dan jadikan itu sebagai bahan perbandingan doktrinal. Ya, belajar dari sana tidak ada masalah. Ya, saya bukan suruh saudara harus pindah ke sana, tapi belajar untuk mengambil perbandingan doktrinal
Ya, supaya kita ini jangan aneh sendiri, saudara-saudara, dan mulai tepuk dada, ini loh saya menemukan satu doktrin baru bagi kekristenan. Hati-hati, saudaraku. Sedari awal, gereja purba sudah mengakui perihal ketuhanan Yesus. Dia adalah Yahweh. Walaupun bukan Yahweh dalam pengertian Sang Bapa, melainkan Sang Firman yang setara dan sehakikat dengan Sang Bapa. Ibrani 13 ayat 8. Bunyinya demikian. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Surat Ibrani adalah surat yang khas Yahudi, yang ditujukan kepada saudara-saudara sebangsa dari penulis surat ini, yaitu Rasul Paulus, sekalipun namanya tidak disebutkan. Ya, tapi kalau kita perhatikan ya isinya, kita akan mengetahui bahwa itu ada kesamaan dengan tulisan-tulisan Rasul Paulus. Kata-kata dalam Ibrani 13 ayat 8 di atas, yaitu Yesus tetap sama baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya, adalah istilah yang sudah langsung dikenali oleh para Yehudim. Karena itu merupakan istilah yang ditujukan kepada Yahweh. Dari kata Wehu Hayah, dia telah ada. Wehu Howeh, sekarang ada. Dan Wehu Yihye, dia akan ada. Ya, atau selama-lamanya akan ada. Dengan sengaja penulis Ibrani ini mengenakannya kepada Yesus Kristus untuk memberikan pemahaman kepada para Yehudim bahwa tidak diragukan lagi, Yesus Kristus memang adalah Elohim atas segala sesuatu yang harus dipuji sampai selama-lamanya, yaitu Yahweh. Ya, saudara-saudaraku, ya, disinilah kita penting mempelajari ya setiap doktrin, terutama ya yang terkait dengan doktrin-doktrin pokok iman Kristiani. Ya, tidak boleh kita sembarangan membuat tafsiran-tafsiran yang menyimpang ya daripada tafsiran Rasuliah. Akhirnya saya bacakan satu ayat, 1 Timotius 4 ayat 16, demikian bunyinya, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Dengan gencar dan masif penyesatan sedang terjadi di akhir zaman ini tepat di depan mata kita. Maka setiap hamba Tuhan, setiap pelayan-pelayan harus belajar lebih serius lagi untuk mengawasi dirinya dan ajarannya. Ya, dan untuk tetangga sebelah, kembalilah kepada iman yang benar sebelum semuanya menjadi terlambat. Ya, Alkitab kami jauh lebih tua, saudara-saudaraku. Kitab yang terdahulu harus menjadi acuan untuk menguji kebenaran kitab-kitab yang belakangan. Ya, kenapa saya mengatakan ini? Karena saya menemukan beberapa video, ya, khususnya video pendeta ES, ya, yang dimanfaatkan, ya kira-kira begitu ya, dimanfaatkan, ya, untuk membuktikan bahwa selama ini ternyata kekristenan itu salah, kira-kira begitu. Ya, saya hanya mengingatkan saudara sebelum semuanya terlambat. Ya, kembali saudara-saudaraku, Yesus Kristus telah datang menjadi manusia untuk menebus manusia dari kuasa dosa, iblis, dan kematian yang kekal. Manusia hanya bisa diselamatkan sampai ke sorga melalui kuasa penebusan Kristus. Karena amal kebenaran, perbuatan baikmu tidak cukup baik, ya, tidak cukup untuk menyelamatkan saudara dari kuasa dosa, iblis, dan kematian yang kekal. Ya, standar berdasarkan perbuatan
Anda pasti gagal. Yesus yang membuat saudara sampai ke sorga. Akhirnya saya Pendeta Johan pamit undur diri. Sampai jumpa dalam apologetika Kristen Indonesia lainnya. Jika saudara dan saudariku diberkati, jangan lupa di subscribe untuk mendukung pelayanan ini. Dan agar ada pemberitahuan bila ada tayangan video berikutnya. Salam lekulekem aser bamasia Yesua. Damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian yang berada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.